maksudnya tanya hakikat. Ya bagus lah kalau ya hakikatnya Allah itu sebagai Tuhan. Terus cara mengenal Allah itu paling gampang, sehingga Imam Sibawayh bilang Allah itu a'raful ma'arif. Saya ngaji di mana-mana itu kampanye saya begini. Karena saya pernah diparani orang yang sejenis jenengan. Cuma lebih apa ya? Ya lebih fasik lah kira-kira gitu. Karena nggak santri sama sekali. Yang datang ke saya itu nggak santri sama sekali. Dia datang begini, Pak Ba, saya mau Islam serius asal Anda bisa menjelaskan Tuhan itu siapa. Jadi nggak ada sopan-sopannya dia tanya. Terus saya jawab gini. Kita terusakan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammad bin Husain. I'lam rahimana wa huwa iyyaka anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad a'lamaka ikum rohno sapa mirsakno sapa nabi kang sira fi adal hadis ing dalam ikhlas hadis anna Jibril saat temene malaikat Jibril alaihi salam innama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi hadrati ashabi ana ing ngarepe sahabate para nabi. Innama arada mesti ngersakno sapa Jibril ayu alimahum ing yen to ngeruhna sapa Jibril ing para ashab amrodinihim ing urusan agamane para sahabat. Fayam bagi mongko saeja muslimin apa ya alamu yang to ngerti sapa muslimin hu ing amrodinihim. Terus pikirannya Syekh Al-Ajuri bahwa Jibril menanyakan Islam dengan niat mengertikan Islam kepada para sahabatnya Rasulullah SAW. Artinya Jibril itu buatan takok carane sugih. Saiki wong takok kiai itu salah alamat. Wong alim takok carane sugih, carane dadi bupati, terus carane duwe akeh. Wong alime dhewe ora titik dhuwit ditakoki. Kadang kula iki suwani tiyang, Gus kula bojo kula kathah carane rukun piye. Wong kiyaine ora wani wae kok takoki carane rukun. Jadi intinya niku pertanyaan itu juga kita pelajari. Jibril niku tangklet urusan agama. Artinya yang perlu dingerteni itu urusan apa? Agama. Tapi kita punya masyarakat sing kadang tanya ini sesuatu yang sifatnya khadun nafsi. Terus kiai ku rapati seneng jabatan, kadang ditakoki tiyang carane dadi bupati. Nak dadi bupati salami templek orang jutaan arah dadi darani donyane ngobos. Seloro kabeh dadi kiai. Lan kula seneng nak terkenal donga kula ra mandi. Mergo nak mandi ku repot. Dadi dukun. Jadi niki ku repot. Kula gak ada cerita tentang Mbah Hamid Pasuruan. Diceritani bapak kula, Bapak Nurian Lami ngaji kalian Ki Hamid. Jadi dawuh beliau soleh zaman akhir ku repot, hisape gede. Udah terkenal wali, dongane mandi terus wong kepen sugih marani kiai, kepen wayoh marani kiai, kepen jabat marani kiai. Terus ngekei dhuwit. Mari hisab tok, mergo duwe sudah dikonversi sebagai materi. Mulane beliau pernah menangis. Aku soleh-soleh ku ngene golek. Intinya semua yang ditanyakan itu urusan apa? Agama. Maka kata Imam Syekh Al-Ajuri, seharusnya pertanyaan itu ya urusan agama dan yang harus diketahui ya urusan agama. Maka orang Islam yang harus diketahui ya urusan agama. Terus kalau wau istifadah kalian gezofur, memang di depan umum itu penting supaya tidak ada al-qila wal qol. Jadi ini kan diulang-ulang bi hadrati ashabi. Ini dalam ilmu hadis itu penting sekali supaya ilmu itu mutawatir. Karena kalau sampai untuk ijazah ke orang tertentu, mau aku tok sih dijazah, itu biasanya malah dibodoni. Kayak bakul, sampai tok sing tak kayak diskon. Nah, gerbang ya udah bang. Malah nak kidilkon ijazah di depan umum berarti kondang. Ada khusus bahaya. Ini mesti klenik nih. Ini bukan coklat sak kelas kalian Gus Munib. Jadi orang itu, makanya saya ngaji itu pede di depan umum. Karena kalau salah ya dibenarkan Gus Zofur, kalau benar juga ganjarannya akeh. Tapi nak ngaji mbek wong loro dhewean niku terus kok cocokan. Nak salah aja kodo-kodo ya kan. Jadi memang ilmu itu suka yang mutawatir saya karena validitasnya jelas. Makanya dulu itu dikaji hadis kok enggak mutawatir itu enggak mutu. Paling firrut batil ulya tentu yang apa? Mutawatir. Dikatakan bi hadrati ashabi atau ketika Nabi khutbah. Apalagi pidato Nabi di hajatil apa? Wada. Sehingga hadis ahadi itu banyak yang masalah
Karena satu ada subjektivitas rawi, kalaupun soha itu ada subjektivitas rawi. Seperti yang diceritakan Gus Sobur tadi, Abu Dzar itu orangnya soleh, tapi punya subjektivitas kesolehan yang sangat individualistik, sehingga beliau jadi, tapi kalau umum kan standarnya jelas, apa? Standarnya apa? Jelas. Ya saya teruskan, jadi bihadrati ashabi itu menurut saya kata kunci, karena pentingnya mutawatir. Terus menyangkut pertanyaan tadi yang Gus Zofur bilang, nggak semua pertanyaan harus dijawab. Sebetulnya saya juga ngeritik, nggak semua yang diunek-unek takokno. Kadang wong takok nasib. Kita misalnya saya itu sering punya utang 1 juta, gak iso nyaur. Kadang wong takok, kalau diutang 1 miliar caranya nyaur piye? Wong kene diutang 1 juta ora carane nyaur kok ditakoki sing utang ya napa? 1 miliar. Kulo ning santri, bojone niku 3 wong sugih. Kowe ora gersowan kula takok carane ngrukono bojone. Yo kene bingung piye carane. Bojo sitok kowe kudu urip malah. Ditakoki bojo napa? Nah ternyata santri itu terinspirasi oleh cerita-cerita. Syaratnya wali itu kudu di bojo cerewet. Nak sitok wae cerewet wali apa meneh nak telu, dia cara berpikir begitu. Nah, itu yang bojo pertama itu ngancam nak masih sah dengan istri kedua ketiga mau bunuh diri. Terus dene nate nyuwun sewu melafatkan tolak. Terus takok teng kula. Niku termasuk mukroh napa mboten Gus? Karena saya melafatkan itu dipaksa diancam bojo pertama mau napa? Lah iku nang fikih kan hanya ada syartul ikrah itu mukrih harus mampu mewujudkan mahaddadahu. Kena arah megat tak patah. Ini ndak kasusnya unik. Umumnya bab ikrah di fikih kan nak ora ke tak patah ini ndak. Ini kasusnya beda. Nak rabuk turuti aku mati. Itu kan bingung. Ya saya seduarian Gus Zofur ya jawab wallahu a'lam. Nunggu Jibril ya sudah akan datang. Artinya gini ya. Problem kita kekinian itu setiap masyarakat punya iskal atau punya grundel itu ditanyakan kiai. Padahal seharusnya tidak sesuatu yang harus apa ditanyakan. Misalnya gawane di bojo akeh ya mesti sumpek ngurmat wong wedok sitok sumpek apa meneh telu. Terus gawane wong duwe utang akeh ya sumpek. Hal-hal seperti itu kan lazim. Sebenarnya nggak perlu ditanyakan, biasa wae standar. Tapi kita ini sering menuntut orang lain menjadi solusi ya bagi orang itu. Makanya saya kalau ngajar di Jogja itu sering cerita begitu. Problem orang kota itu adalah kalau punya beban itu dibebankan ke negara atau ke kiai atau ke ustadz. Padahal beban ini sebagai hukuman karena kesalahannya apa? Sendiri. Saya masih ingat betul ketika kasus Aid. Mbah Mun itu orang yang sangat syafiq li ummati, sangat syafiq lah, sangat syafaqah pada umatnya. Ketika ada seorang dokter peneliti obat Aid, itu sangat tertantang, dia sangat obsesi bisa menyembuhkan Aid. Aid yang karena free sex ya, bukan karena ketularan. Saya ulang lagi, yang karena seks bebas bukan karena ketularan. Itu tidak biasanya yai duko. Baru pertama itu saya melihat yai itu agak duko. Terus beliau tidak jawab, tapi setelah dokter itu pulang ngendikan begini. Pangeran itu kadang ngersano kabeh iku ana sangsine, cara bahasa modern ana sangsine. Ya tujuane pangeran iku wong ben tobat ben balekna ning Allah. Jadi ana wong uripe ngawur diutang, ya sangsine wong urip ngawur diutang ben uripe apik. Intinya Mbah Mun mau ngendikan kesalahan itu pantese ya ana sangsine ben wong tobat. Lah saiki kiai iku nak ditakoki ngono berusaha cari solusi sanksi iku, padahal Allah kepengen memberi sanksi. Enggak sampean misalnya zaman mondok ora sregep terus bareng saiki dadi kiai bingung terus kula kan dadi solusi Gus kayak donga laduni. Wong pangeran ngekeki sanksi kuwe zaman pondok ora sregep. Ben ora rasane isin maca keliru di depan umum. Malah yo ijazah napa? Laduni. Jadi itu pelajaran bagi saya menurut saya. Jadi kata Mbah Mun la'allahum yarji'un itu la'allahum yantahun yang di Quran itu satu kesalahan itu pasti Allah itu menghendaki ada apa? Sanksi. Tentu maksudnya Allah baik supaya tobat. Tapi sekarang sanksi itu mau dihilangkan. Kadang konsultannya itu kayak bojo kepengen minggat
Sing lanang tak takoki kena apa? Mun lami Gus boten kula nafakoi. Ya aku yang mending normale aku minggat, aku wis terlambat bojomu kepen minggat saiki aku terlambat. Kudune wis wingi-wingi. Normale wong lanang ra tanggung jawab, mencen sanksine bojone minggat. Itu cara kula kiyaine memberi napa? Solusi. Tak takoki lah minggate ning diteng tiyang tuane. Berarti bojomu pinter. Wis ngerti sing lanang ra kena deloki melok wong tuane ya meniku. Dadi nah seperti itu menurut saya semua kiai itu harus kayak saya dalam bab itu. Tapi mereka cari donga, piye bojo iki ra dicukupilah seneng. Terus golek akeh pengasih, golek jimat. Akhirnya bangun nanti cerita, sing kula malah tak kenang sih. Akhirnya kiai ini nganti lali ya. Ana wong melarat yo ijazah kiai. Berhubung kiai ini ku isin muni ra iso dijazahi duha mek donga. Kiai ini ku lali nak dhewe fakir. Akhirnya yang minta ijazah itu ditimbali bangun. Rene tak ijazahi. Kowe yo ijazah duha mek sapa kiai iki. Lha kiai ku dhewe fakir kok mau jalu ijazah. Ya ijazah ya mek aku sing wis sukses dadi kiai sugih. Artinya apa? Bener ceritane Gus Zofur, gara-gara setiap pertanyaan niku memaksakan bisa jawab. Wis koyo ning pondok lho, wis karuan dene dhewe Joko Tuwa. Lho kok ngekek ijazah mahabbah. Dhewe ning pondok ganti Joko Tuwa. Itu di pondok mana-mana Gus, itu ada ijazah laduni. Padahal sing ijazah iku ya tau ra munggah. Sekolahnya ora tau munggah. Ngono dicalon ijazah laduni yo. Coba di pondok-pondok beredar gak ijazah ketemu Nabi Khidir? Beredar. Padahal yang ijazah juga gak pernah. Nah itu karena yang diceritakan Gus tadi, memaksakan bisa. Jadi karuan dekne dhewe ra iso ya santai wae. Nah, aku pengen ngipi ketemu Rasulullah itu beredar gak ijazah itu? Mungkin Pak Del kan yang pernah mengijazahkan itu. Tapi ora tahu. Sampe tahu ijazahnya Pak Zakaria. Oh, jadi ya ijazah itu terus ya. Karena jubir Torekoh nih. Jadi intinya